Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang insinerator. Introduction. Insinerator adalah tungku pembakaran untuk mengolah limbah padat yang mengkonversi materi padat atau sampah menjadi gas dan abu. Insinerasi merupakan proses pengolahan limbah padat dengan cara pembakaran pada temperatur lebih dari 800 derajat Celcius untuk mereduksi sampah mudah terbakar atau combustible yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi, membunuh bakteri, virus, dan kimia toksik. Pada insinerator terdapat dua ruang bakar, yaitu primary chamber dan secondary chamber. Untuk primary chamber berfungsi sebagai tempat pembakaran limbah. Kondisi pembakaran dirancang dengan jumlah udara reaksi pembakaran kurang dari semestinya, sehingga di samping pembakaran juga terjadi reaksi pirolisa. Pada reaksi pirolisa material organik terdegradasi menjadi karbon monoksida dan metana. Nah, temperatur dalam primary chamber itu diatur pada rentang 600 sampai 800 derajat Celcius, dibantu oleh energi dari burner dan energi pembakaran yang timbul dari limbah itu sendiri. Udara atau oksigen untuk pembakaran disuplai oleh blower dengan jumlah yang terkontrol. Padatan sisa pembakaran di primary chamber dapat berupa padatan tak terbakar atau logam kaca dan abu atau mineral, maupun karbon berupa arang. Sedangkan padatan tak terbakar dapat diminimalkan dengan melakukan pensortiran limbah terlebih dahulu. Yang kedua ini secondary chamber. Pembakaran gas-gas tersebut dapat berlangsung dengan baik jika terjadi pencampuran yang tepat antara oksigen dengan hasil gas pirolisa serta ditunjang oleh waktu tinggal yang cukup. Udara untuk pembakaran di secondary chamber disuplai oleh blower dalam jumlah yang terkontrol. Selanjutnya, gas pirolisa yang tercampur dengan udara dibakar secara sempurna oleh burner di dalam secondary chamber dalam temperatur tinggi yaitu sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius. Sehingga gas-gas pirolisa seperti metana, etana, hidrokarbon dan lainnya terurai menjadi gas CO2 dan H2O. Jenis-jenis insinerator. Yang pertama, insinerator rotary kiln. Tipe ini cocok untuk menginsinerasi limbah yang mempunyai kandungan air atau water content yang cukup tinggi. Proses pembakarannya sama dengan tipe statik, terjadi 2 kali pembakaran dalam primary chamber untuk limbah dan secondary chamber untuk sisa-sisa gas yang belum sempurna terbakar dalam primary chamber. Yang kedua, multiple hearth incinerator. Di multiple ini, umpan sampah dimasukkan dari atas tungku secara terus-menerus, dan abu hasil proses pembakaran dikeluarkan lewat silo. Burner dipasang pada dinding tungku pembakar di mana pembakaran terjadi. Udara diumpan masuk dari bawah dan sampah dari sisi atas. Limbah yang dapat diproses di dalamnya memiliki kandungan padatan antara 15 sampai 50%. Untuk limbah yang kandungan padatannya di bawah 15%, berat padatannya mempunyai sifat seperti cairan daripada padatan. Nah, limbah semacam ini cenderung untuk mengalir dalam tungku dan manfaat rebel tidak akan efektif. Nah, jika kandungan padatan di atas 50% berat, maka lumpur bersifat sangat viskos dan cenderung untuk menutup rubble teeth. Udara dipasok dari bagian bawah furnace dan naik melalui tungku dengan membawa produk pembakaran dan partikel debu. Yang ketiga, fluidized bed incinerator. Fluidized bed atau hamparan fluidasi meningkatkan penyebaran umpan limbah yang datang dengan pemanasan cepat hingga temperatur pengapiannya, serta meningkatkan waktu kontak yang cukup dan juga kondisi pencampuran hebat untuk pembakaran sempurna secara sendiri. Si fluidized bed incinerator ini telah digunakan untuk macam-macam limbah, termasuk limbah perkotaan dan limbah lumpur. Nah, pembakaran normalnya terjadi sendiri, kemudian sampah hancur dengan cepat, kering dan terbakar di dalam hamparan pasir. Laju pembakaran sampah meningkat oleh kontak langsung dengan partikel hamparan yang panas. Aliran udara fluidasi meniup abu halus dari hamparan. Gas-gas pembakaran biasanya diproses lagi di wet scrubber dan kemudian abunya dibuang secara landfill. Nah, berikut adalah gambar-gambar dari masing-masing jenis dari insinerator. Lalu proses insinerasi. Ada 3, yaitu pengeringan, pembakaran, dan pembakaran sempurna. Dalam pengeringan, merupakan penguapan air yang terkandung di dalam sampah.
terutama pada sampah organik yang mengandung kadar air lebih dari 70%. Penguapan air mulai terjadi pada temperatur 100 derajat Celcius. Pada tahap ini, dibutuhkan energi panas untuk menjaga temperatur tetap berada di atas 100 derajat Celcius. Yang kedua, yaitu pembakaran atau volatilometers, yaitu reaksi oksigen dengan unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam sampah, terutama unsur N, S, P, alkali, dan lainnya, hingga tersisa unsur C sebagai arang. Secara kumulatif, reaksi oksidasi ini akan menghasilkan kalor. Untuk mencapai temperatur reaksi oksidasinya, maka dibutuhkan panas, meskipun pada akhir reaksinya akan menghasilkan panas. Yang ketiga yaitu pembakaran sempurna, yaitu reaksi oksigen dengan karbon atau arang pada temperatur 400-600 derajat Celcius, dengan tahapan reaksi sebagai berikut. Lalu, secara kumulatif, reaksi ini menghasilkan panas atau eksotermik. Reaksi inilah yang menjelaskan mengapa selalu terbentuk gas CO pada pembakaran arang. Nah, gas hasil pembakaran ini diharapkan dalam pembakaran itu kan terjadi pembakaran sempurna. Nah, pada pembakaran sempurna, reaktan akan terbakar dengan oksigen, menghasilkan sejumlah produk yang terbatas. Sehingga hidrokarbon terbakar dengan oksigen, maka hanya akan dihasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Namun, terkadang akan dihasilkan senyawa nitrogen dioksida yang merupakan hasil teroksidasinya senyawa nitrogen dalam udara. Nah, di sini terdapat faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesempurnaan dari proses pembakaran. Yang pertama itu temperatur. Secara umum, 600 derajat Celcius itu dengan waktu tinggal 1-2 detik dapat menghasilkan pembakaran sempurna pada sampah makanan dan sampah rumah tangga. Nah, jika lebih tinggi atau sekitar 1000 derajat Celcius, dapat untuk membakar campuran sampah yang mengandung B3 seperti limbah medis dengan waktu tinggal minimal 1 detik dapat menghasilkan polutan seperti dioksin, furan, asap, dan abu minimal. Yang kedua, residence time atau waktu tinggal. Untuk menjamin terjadinya pencampuran yang sempurna antara udara dan bahan bakar agar dapat bereaksi secara sempurna. Yang ketiga, turbulensi. Untuk menjamin terjadinya kontak yang cukup antara bahan bakar dan udara agar pembakaran sempurna, dan tingkat pencampuran dari rancangan ruang bakar insinerator dan sistem injeksi udara. Yang keempat, komposisi sampah. Seperti nilai panas, kandungan air, dan sifat kimia seperti CHO, NS, dan Cl berpengaruh terhadap proses pembakaran dan jenis polutan pada gas buang dan abu. Untuk design and equation, yang pertama menghitung laju pembakaran. Laju pembakaran dapat dihitung dengan membandingkan massa limbah yang dibakar dalam kilogram dengan lamanya proses pembakaran dalam jam. Yang kedua adalah rendaman arang. Nilai persentase dari rendaman arang dapat dihitung dengan membandingkan bobot arang dan bobot sampah dikali 100%. Yang ketiga adalah rendaman abu. Nilai persentase dari rendaman abu dapat dihitung dengan membandingkan bobot abu dan bobot sampah dikali 100%. Yang keempat adalah efisiensi alat. Nilai efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus 100% dikurang nilai persentase dari rendaman arang ditambah dengan nilai persentase dari rendaman abu. Selanjutnya yaitu operation and maintenance. Adapun beberapa operation and maintenance dari insinerator yaitu yang pertama, memastikan pembakaran yang baik untuk mencapai pencegahan yang optimal dari pembentukan dan penangkapan bahan kimia. Perawatan yang tepat dan kontrol dari pembakaran sangat diperlukan. Kedua, menghindari start pada kondisi dingin, gangguan, dan shooters biasanya ditandai dengan pembakaran jelek dan akibatnya membentuk kondisi untuk pembentukan bahan kimia. Untuk skala kecil, modular insinerator beroperasi dalam metode batch, startup, dan shutdown. Pemanasan awal insinerator dan bantuan pembakaran dengan bahan bakar fosil yang bersih akan memungkinkan efisien suhu pembakaran yang akan dicapai lebih cepat. Ketiga, pemeriksaan rutin oleh operator dan periodik inspeksi oleh instansi yang berwenang terhadap perangkat kontrol tungku dan polusi udara harus dilakukan untuk memastikan integritas sistem dan kinerja yang baik dari insinerator dan komponennya. Keempat, bottom ash dan flash ash dari insinerator harus ditangani, diangkut dan dibuang dengan cara ramah lingkungan.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari insinerator yaitu yang pertama, kelebihannya dapat memusnahkan banyak materi yang mengandung karbon dan fotogen. Kedua, reduksi volume mencapai 80-90%. Ketiga, hasil pengolahan tidak dikenali sebagai bentuk aslinya. Keempat, panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan uap. Kekurangannya, gas buang dari proses pembakaran berpotensi mencemarkan lingkungan karena kandungan bahan beracun seperti substansi dioksin. Kedua, gas buang merupakan pembawa sebagian besar CO2 penyebab pemanasan global. Ketiga, abu yang tersisa dari pembakaran mencapai 20% dari sampah yang dibakar. Keempat, resiko tinggi terhadap operator karena panas dan potensi kebakaran. Next, pada improving performance. Parameter unjuk kerja alat pembakar sampah atau insinerator yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengukuran suhu, yang kedua laju pembakaran, terus ada rendaman arang, dan terakhir ada rendaman abu. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses insinerator ini, yaitu ada komposisi atau jenis limbahnya, dan yang berikut ada waktu insinerasi, lalu ada suhu dan berat limbahnya. Next, penerapan di industri. Penerapannya di industri seperti yang pertama industri kimia, terus ada industri farmasi, terus PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau yang dikenal dengan PPLI, terus ada PT Petrowidada Gresik, yaitu pabrik yang mengolah limbah cair. Nah, insinerator yang baik untuk menjadi pertimbangan suatu industri yaitu seperti pengurangan sampah yang efektif, desain yang estetis, terus emisi gas buang yang ramah lingkungan, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.